Oke, abang-abang ketemu lagi sama gua di channel Touring Anak Soleh. Sehubungan dengan postingan gua kemarin, masih aja ada yang nanya terkait dengan box yang di samping gua nih ya. Pertanyaannya memang kan kalian mungkin belum lihat sih sebagaimana tampilan aslinya ya. Aslinya itu maksudnya yang kalau nggak di atas motor gitu ya. Ada yang mempertanyakan tentang kualitas dari bahannya, lalu apa kapasitasnya berapa dan lain-lain. Oke, jadi gue mau bikin video pendek aja terkait dengan review dari box ini. Ini box gue beli sekitar ya sekitar 600-an lah ya, 600-an. Waktu datang dia belum ada stiker kayak gini, jadi waktu gua beli itu gua dapat kirimannya boxnya, base plate-nya belum gue lepas. Ini base plate-nya masih ada di sini, dan gua dapat handle-nya buat dipasang, juga akhirnya stikernya, stiker kayak gini, lalu kayak gini. Ini kita pasang sendiri ya, artinya mereka cuman kirimkan box beserta stiker dan kuncinya gue udah taruh di sini ya, seperti ini kuncinya. Oke, ini sistem kuncinya seperti ini. Jadi gue mau review sedikit aja dan menggambarkan kepada kalian dengan harga 600 itu apa aja sih yang lu dapat gitu ya. Pertama, sudah pasti lu dapat boxnya. Kalian sudah pasti dapat boxnya dan beberapa stiker yang kalian bisa pasang. Ini handle harus pasang sendiri. Kita pakai baut yang kecil ya. Kita dapat dua handle-nya seperti ini. Dan ini sistem pengunciannya. Pengunciannya mudah. Lu tinggal tekan bagian bawah, lalu angkat seperti ini, lalu lu tarik ininya ke sini begini, lalu lu bisa buka. Oke, itu cara mengunci ya, cara membukanya. Jadi kalau mau nutup ya tinggal dorong ini aja, dorong, sangkutkan, nah seperti itu. Tinggal lu putar kuncinya ke arah untuk kunci. Ini terbuka horizontal. Kalau mau kunci itu nanti lu arah ke arah kanan untuk jadi vertikal. Oke, kapasitasnya adalah 45 liter ya. Ada pertanyaan, helm masuk atau enggak? Gua nggak mau ngomong, mendingan kita liatin aja. Setelah kita buka, ini kebetulan banyak barang-barang gua habis touring kemarin. Jadi ya gue suka simpan di box ya ketika itu. PSP yang nggak kepake kemarin, ngopi dan lain-lain. Oke, jadi ketika lo beli box ini dengan harga segitu, lo juga dapat yang namanya cover ya, cover bagian dalam, soft padnya seperti ini. Oke, soft padnya seperti ini, lo dapat seperti ini. Jadi nanti kalau karena dia sistem masang di bracketnya itu sistem dorong dan baut dari dalam. Oke, ini ada sistem baut dari dalam. Oke, ini ada bautnya. Jadi dua baut ini yang mengencangkan ke si bracketnya. Oke, baut yang dipakai itu ukuran 10 ya, 10. Jadi lumayan lumayan kuat. Mereka juga kasih ring tentunya, ring seperti ini. Dan tadi soft case seperti ini bukan cuman bagian bawah aja, seperti lu lihat bagian atas. Bagian atas ini memang sengaja gua tempel, jadi gua nggak mau lepas lagi. Tapi bagian bawah gua lepas. Kenapa? Karena kalau gua lagi touring keluar dan kebetulan yang gua taruh ini adalah barang-barang yang berharga, ada Galaxy, ada tabnya, ada drone dan lain-lain. Jadi ketika gua mau ke kamar, gua cukup ambil ininya, gua tarik, gua bawa ke kamar. Jadi gua nggak perlu lepasin boxnya gitu.
Kan kalau kita lihat banyak ya yang pakai pannier itu yang karena mereka mungkin nggak ada bagian dalamnya ini, jadi mereka harus lepas panniernya bawa gitu. Nah kalau pakai ini kita enggak. Oke, jadi ada ini kita bisa pasang seperti ini. Oke, itu ada stiker double tipnya ya, jadi yang bisa buat nempel ke sini, tapi gua nggak pasang. Jadi ya karena gua pengen angkat-angkat ya, jadi gua nggak mau pasang. Kemarin ada pertanyaan sama gua terkait dengan kapasitas. Bang, bisa nggak muat helm full face? Seperti lo lihat ini helm full face ya, helm full face ini masuk sini, dan ini masih ada ruang. Lo lihat ini masih ada ruang kosong, jadi lo masih bisa pakai untuk masukin barang-barang lainnya. 45 liter bro, jadi memang besar. Bisa nutup nggak itu? Nutup dong. Nutup. Yang kemarin gua sempat sampaikan itu yang perlu berhati-hati adalah ini karena ini kan plastik ya, jadi jangan sampai juga dapat tekanan terlalu besar. Lalu terkait dengan gua bilang jangan terlalu disenderin, karena khawatirnya karena tadi untuk menguatkannya itu pakai baut 10 dengan berat badan, kita kan nggak tahu berat badannya yang nanti nyenderin siapa dan berapa ya. Takutnya ketika semua beban ke situ, plastiknya nggak kuat, plastik ABS-nya gitu. Kemarin gue sempat bilang ini agak lentur ya. Sekarang gue kasih lihat maksudnya lentur itu agak fleksibel. Gue bilangnya agak fleksibel. Ini plastik ABS itu nggak kaku. Jadi kalau gue tekan gini tuh, ya, tuh. Oke. Tapi kuat, ini bukan nggak kuat. Fleksibelnya itu bukan bikin nggak kuat, justru sebetulnya kuat fleksibelnya dia, nggak gampang pecah dan lain-lain gitu ya. Seperti itu yang lu dapat base plate-nya itu sorry nggak gua lepas karena gua malas masangnya lagi. Itu kekurangannya cuman itu aja sih kemarin yang gue bilang. Jadi kalau lu masang di kucai itu lu harus ngebor lagi karena di bolongannya tuh nggak pas gitu ya. Gimana review gua setelah pakai kemarin? Ini gua udah sempat kehujanan dan lain-lain ya. Ini nggak tembus air sama sekali, jadi aman. Semua yang ada di dalam ini semuanya aman. Gua nggak mungkin naruh peralatan elektronik di tempat yang air bisa masuk gitu. Itu nggak mungkin banget ya. Pasti rugi lah gua, bisa hancur semua barang elektronik gua. Jadi dia sama sekali nggak masuk air. Di dalam alur seperti ini, di bagian dalam sininya ini ada semacam karet gelembung yang dia nutup, ngesil dengan kuat gitu ya. Jadi ini aman banget buat naruh barang, jadi dia nggak bakalan basah. Kuat untuk disenderin kemarin, tapi gua saranin jangan disenderin full gitu ya, hanya sesekali aja. Apalagi ketika masuk di tanjakan, saran gua yang dibonceng jangan nyender ya. Kalau hanya ketika jalan biasa aja nyender nggak apa-apa, tapi kalau di tanjakan jangan. Kenapa? Karena ketika di tanjakan kalau lu nyender itu beban berat badan lu kesini semua nantinya gitu. Mungkin ininya kuat, yang bagian bautnya yang mungkin nggak kuat gitu ya. Khawatirnya seperti itu gitu. Oke. Kuncinya relatif aman. Jadi gue pernah pakai dia agak penuh kemarin waktu di Malang, agak gue penuhin, jadi dia agak menggembung sedikit gitu. Ketika menggembung sedikit, di sininya justru agak melewat. Kenapa? Karena dia harus memastikan bisa ngancing gitu, melewat dikit lah ya gitu ya. Tapi sampai sejauh ini aman. Menurut gue ini salah satu pilihan yang tepat ya. Kalau lu mau beli pannier gitu ya, mau beli kotak box gitu ya, ini pilihan tepat. Pertama, beratnya dia nggak berat ya, paling cuman berapa kilo ya, gua nggak sempet timbang sih gitu ya.
Yang jelas dia jauh lebih ringan daripada lu beli pannier yang besi ataupun yang aluminium. Gitu, dia jauh lebih ringan sehingga nggak mengganggu fleksibilitas lu ketika lu berkendara ya. Jadi itu juga nggak membuat keseimbangan berkendara menjadi isu, itu enggak gitu. Ini aman-aman aja. Harga relatif murah lah ya menurut gua, 600 ribuan. Lo udah punya udah punya box yang bisa nambahin bagasi lo, plus aman, plus anti air, ini nggak gampang pecah. Jadi dari plastik ABS dia agak lebih lentur dibandingkan Givi, dibandingkan dan yang lainnya. Dia lebih lentur plastiknya, jadi nggak terlalu kaku gitu ya, nggak. Tapi sama-sama kuat gitu ya. Handle-nya cukup ngebantu banget. Kemarin gue pulang itu sampai dibantuin sama bikers lain ketika bawa ininya, ketika gue copot gitu ya, dibawain karena gue banyak barang bawaan pada saat itu. Jadi sempat dibantuin sama dia, enak ya. Kita handle-nya enak, pegangannya dan kuat juga. Walaupun menggunakan baut kecil ya, baut 6 kalau nggak salah atau baut berapa lah, kecil banget ini buat ininya, tapi kuat banget. Worth it banget lah untuk jadikan kawan perjalanan lo ya gitu. Menurut gua worth it. Kuat. Gua lihat ujinya, udah gua lihat itu sampai dibanting-banting gitulah ya dari ujiannya di videonya itu. Jadi oke. Ini bukan buatan Indonesia ya, ini buatan Cina sebetulnya, buatan Cina. Kalau yang sepahaman gue ini buatan Cina. Dan yang jelas gue suka kotak, lebih tampil cantik di motor ya. Lu udah lihat lah ketika di video-video gue yang lainnya ya, begitulah tampilannya. Buat gue itu asik ya, daripada gue beli yang gembung-gembung besar-besar gitu. Gue nggak terlalu suka, gue pribadi gue nggak terlalu suka, karena gue nyocokin sama motornya ya. Motornya agak segi-segi, jadi gue pilihnya yang juga bersegi seperti ini gitu. Pengen sih punya pannier yang aluminium, tapi ya pertama di harga, terus yang kedua ternyata banyak testimoni dari orang yang sudah pakai itu agak terlalu berat ya buat motor gitu, agak berat lah buat motor gitu. Jadi nambah beban motornya lumayan gitu. Jadi gue pikir-pikir plastik ini. Dan gue rasa lu juga sama, cari manfaat kan sebetulnya, cari fungsi ya. Dan tampilannya pun nggak jelek-jelek amat. Ini bagus lah menurut gue sih ya, tampilannya udah bagus. Kalau gue bilang nggak jelek-jelek amat tuh bukan berarti jelek ya, tapi artinya bagi sebagian orang mengatakan plastik itu kan tampak jelek gitu. Menurut gue enggak. Apalagi motor gue hitam ya, jadi masuk banget sama hitam. Oh iya, mungkin kekurangan dari box pannier ini adalah di stikernya. Untuk stiker atas, stiker ini agak mudah lepas ya kalau menurut gua ya. Nih kalau lu lihat nih tuh ya, ini agak mudah lepas. Jadi kalau lu pengen emang ada gambarnya, perlu ditambah perekat yang lebih kuat sepertinya. Selebihnya ya itu aja. Gue bikin pendek aja videonya karena memang juga hanya butuh itu penjelasannya. Jadi lu bisa lihat gambarnya sendiri. Ini worth it banget buat lu beli, lu taruh di motor lu. Cuman ya lu harus beli beli bracket ya, beli atau bikin bracket lah. Kalau gue lebih seneng beli karena nggak ribet ya, udah ada gitu. Memang dan sudah ada untuk PCX. Gue rasa untuk motor-motor lain pun sudah ada ya, jadi nggak perlu repot-repot lagi buat beli. Sorry agak berisik karena di samping gue kan ada tempat pencucian mobil. Motor juga belum gue cuci. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pembeliannya lu bisa cari di Shopee, banyak lah, gue nggak kasih linknya, lu bisa cari di Shopee. Yang jelas ini bermanfaat.